10 bayangan kembali tanpa suara 15 menit kemudian. Matahari surgawi Douluo memimpin, dan dia memegang tas sambil segera merendahkan suaranya begitu dia menyentuh tanah dan berkata, "Ayo pergi. Radiant City telah meningkatkan keamanan di seluruh kota, jadi ayo keluar dari sini. Kamu kembali memegang komando, Yu Hao." Huo Yu Hao tahu dari ekspresi serius matahari surgawi Douluo bahwa dia tahu tentang kematian tubuh Douluo. Dia mengangguk, dan segera membagikan deteksi spiritual kepada semua orang. Yang lain tidak menunda saat mereka naik ke udara dan terbang menuju langit. Tapi Huo Yu Hao baru saja membawa semua orang ke udara ketika ekspresi tercengang muncul di wajahnya. Kekuatan spiritualnya sangat tajam, dan hal pertama yang harus dilakukan untuk membagikan deteksi spiritualnya adalah melindungi semua orang di sekitarnya. Seharusnya ada 16 orang termasuk yang berjudul Douluo, Tang Wutong, dan dirinya sendiri, karena tubuh Douluo akan hilang dari barisan awal mereka. Tapi ketika dia membawa semua orang ke udara, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung ke-17. Ada bentuk kehidupan lain dalam genggaman matahari surgawi Douluo. Apa itu? Huo Yu Hao secara tidak sadar memperluas deteksi spiritualnya, dan hal pertama yang dia rasakan adalah gelombang spiritual yang lembut namun lemah. Itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan yang berjudul Douluo, tapi gelombang spiritual yang lembut ini membuat hatinya bergetar hebat saat sensasi yang tak dapat dijelaskan menjalar ke seluruh tubuhnya. Hal pertama yang muncul dalam deteksi spiritualnya adalah kain lampin kecil, yang berisi bayi yang sedang tidur nyenyak. Detak jantung dan gejolak spiritual itu adalah milik bayi itu. Di dalam istana kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan. Apa? Putra mahkota telah, Jusi menatap gadis pelayan yang melapor kembali padanya, seluruh tubuhnya gemetar. Warna wajahnya sudah benar-benar hilang. Tidak. Jusi berteriak histeris saat dia dengan gila-gilaan masuk ke kamarnya. Bahkan seseorang yang setenang dia pun hancur ketika dia mengetahui bahwa anaknya telah menghilang begitu saja. Dia sangat tenang ketika tubuh Douluo, Du Busi meledakkan inti jiwanya dan menyebabkan bencana apokaliptik. Dia masih tenang saat melihat suaminya, Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran terjatuh dari tumpuan pengorbanan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa daging dan darahnya tiba-tiba hilang, bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia tidak mau repot-repot memikirkan keseluruhan situasi saat dia berlari kembali ke kamar tidurnya, dalam keadaan gila. Anak ini adalah, Huo Yu Hao menatap matahari surgawi Douluo dengan mata lebar dan rahang terbuka. Meskipun samar-samar dia sudah bisa menebak identitas bayi yang luar biasa muda ini, dia masih merasa agak sulit mempercayainya. Ekspresi memalukan muncul di wajah matahari surgawi Douluo. Kami tidak punya pilihan lain. Bagaimana kita bisa membuat Kekaisaran Matahari dan Bulan menjadi kacau tanpa melakukan ini? Sayang sekali kami tidak bisa membunuh Su Tianran. Jika tidak, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan mengalami kekacauan, dan 3 kerajaan asli benua Douluo tidak lagi terbebani. Huo Yu Hao sangat terkejut. Tang Wutong sama-sama terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa tujuan sebenarnya dari 3 kerajaan mengirimkan 15 judul Douluo, dengan harga pengorbanan bunuh diri tubuh Douluo, adalah bayi mungil ini. Setiap keraguan dalam pikiran Huo Yu Hao menguap pada saat ini. Dia akhirnya mengerti apa misi sebenarnya dari operasi ini. Mereka di sini bukan untuk satu tugas, mereka di sini untuk 2 tugas, membunuh Su Tianran dan menculik putra mahkotanya, Su Yunhan. Alasan mengapa tubuh Douluo, Du Busi rela mengorbankan dirinya mungkin ada hubungannya dengan kondisi tubuhnya. Kalau tidak ada alasan bagi individu sekuat itu untuk bunuh diri seperti itu. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan tujuan membunuh Su Tianran, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menarik semua perhatian kekuatan inti kota Radian. Dia melakukan itu untuk menciptakan peluang bagi matahari surgawi Douluo dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan matahari surgawi Douluo, jika Su Tianran dibunuh dan putranya hilang, Kekaisaran Matahari Bulan, yang baru saja menetap, akan mengalami kekacauan. Situasi inilah yang paling diinginkan oleh 3 kerajaan asli di benua itu, dan rencana ini menjadi sempurna dengan pengorbanan tubuh Douluo. Tapi ini 15 judul Douluo. Beberapa individu terkuat di dunia sebenarnya mengambil tindakan melawan seorang bayi. Huo Yu Hao akhirnya mengerti mengapa Adipati Macan Putih memasang ekspresi memalukan di wajahnya sebelum mereka meninggalkan pegunungan Mingdou. Mereka tidak bisa mengalahkan musuh-musuhnya dalam perang, jadi mereka harus mengambil tindakan terhadap anak-anak mereka. Tidak peduli betapa kejamnya perang, metode tercela seperti itu memenuhi hatinya dengan rasa hina dan hina. Hal ini terutama terjadi karena anak yang mereka culik bukan hanya putra Su Tianran, dan dia bukan hanya putra mahkota Kekaisaran Matahari Bulan. Dia juga putra Jusi. Bayangan Jusi yang hancur karena kesedihan segera muncul di benak Huo Yu Hao.
Juzi adalah seorang yatim piatu, dan setiap anggota keluarganya tewas secara mengenaskan dalam perang. Ini telah menyebabkan kepribadiannya sedikit berubah. Sekarang dia telah mempunyai seorang anak, darah dagingnya sendiri, namun anaknya tiba-tiba diambil darinya. Tidak sulit membayangkan pukulan seperti apa yang akan dia terima. Matahari surgawi Douluo tidak menjelaskan lebih jauh, dan mereka dengan cepat melaju ke kejauhan. Huo Yuhao menarik Tang Wutong, dan mereka masih menggunakan imitasi dan deteksi spiritual untuk mengendalikan formasi. Tapi pikiran Huo Yuhao terasa sangat tercekik. Alasan mengapa tubuh Douluo memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada menculik anak ini secara pribadi mungkin juga karena rasa bersalah dan malu. Tapi bagaimana mereka bisa punya rencana seperti itu? Huo Yuhao menutup matanya dengan kesakitan. Tang Wutong menyampaikan pesan ke pikirannya. Kamu harus tetap tenang, Yuhao. Ayo tinggalkan tempat berbahaya ini dulu sebelum melakukan hal lain. Ya, Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, setidaknya tidak saat ini. Di hadapan 14 orang yang bergelar Douluo, dan juga ketika hati semua orang merasa berat karena kematian Du Buxi, tidak ada apapun yang bisa dia katakan yang dapat mengubah keadaan. Sebaliknya, kata-katanya justru kontraproduktif. Mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan dia harus memenuhi janjinya kepada tubuh Douluo dan membawa semua orang kembali. Hanya 30 menit setelah mereka berangkat, Radiant City meledak seperti sarang lebah yang tertusuk. Setiap guru jiwa yang kuat, setiap individu dari gereja Roh Kudus, dan setiap prajurit dari pasukan segera bergerak untuk mencari putra mahkota mereka. Su Tianran terbangun di dalam istana kerajaan kota Radiant. Dia bersandar di tempat tidur, dan wajahnya sepucat mungkin, tetapi matanya penuh kebencian dan kebencian. Dia terluka sangat parah, dan tidak hanya tubuhnya yang terluka. Yang lebih menakutkan adalah rohnya telah rusak parah, dan lautan rohaninya hampir hancur. Jika serangan terakhir tubuh Douluo tidak dihalangi oleh dua penghalang itu dan alat jiwa pertahanan tipe spiritual kelas 9 pribadinya, dia mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan oleh tekanan yang luar biasa itu. Tapi mimpi buruknya kembali muncul begitu dia bangun. Putra mahkotanya, Su Yunhan, telah diculik oleh orang tak dikenal. Su Tianran telah membunuh banyak orang karena ini. Meskipun wajahnya seputih kertas, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang mendalam di matanya. Sangat bagus. Bagus, tubuh Douluo. Bagus sekali, gereja Roh Kudus. Su Tianran mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir menghancurkannya. Jika tubuh Douluo tidak mengorbankan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menarik perhatian semua orang? Jika gereja Roh Kudus tidak egois, bagaimana para penculik yang kuat itu bisa berhasil? Su Tianran penuh kebencian, dan dia ingin membunuh semua orang di sekitarnya. Dia baru saja mengkonsolidasikan tahtanya, dan upacara pengorbanan besar ini akan menjadi titik awal sebenarnya dari kerajaannya yang mulia. Tapi hal seperti ini harus terjadi. Upacara pengorbanan besar terpaksa diakhiri, dan begitu banyak nyawa warga yang hilang. Hal ini merupakan pukulan berat bagi reputasi dan pengaruhnya, dan yang lebih penting, seseorang telah menculik putra mahkotanya. Berhenti menangis. Su Tianran menggeram pada Juzi, yang berlutut di bawahnya. Dia mulai batuk tak terkendali setelah seruannya. Ekspresi Juzi bahkan mungkin lebih pucat daripada ekspresi Su Tianran. Suaranya bergetar ketika dia berkata, Yang mulia, Yang mulia. Kamu harus menyelamatkan Yunhan, kamu harus menyelamatkannya. Dia baru berusia 1 tahun 3 bulan. Bangun. Su Tianran merendahkan suaranya saat dia berbicara. Juzi menopang dirinya di meja di sampingnya dan berjuang untuk berdiri. Su Tianran menunjuk ke tempat tidur di depannya, dan Juzi pergi untuk duduk. Dia tampak seperti kehilangan semangatnya saat ini. Juzi, aku mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi saat ini, Anda harus memahami apa yang diinginkan orang-orang itu dengan menculik Yunhan. Tentu saja Juzi mengerti. Tapi semakin dia mengerti, semakin dia merasa sedih. Matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon saat dia berkata, Yang mulia, Yunhan adalah anak kami. Dia putra mahkotamu. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkannya. Aku memohon Anda. Aku memohon Anda. Pandangan brutal melintas di mata Su Tianran. Selamatkan dia? Bagaimana cara saya menyelamatkannya? Penculiknya jelas merupakan kaki tangan badan Douluo, dan tujuan mereka sederhana. Mereka ingin menghentikanku memulai kembali perang, menghentikanku menginjak-injak 3 kerajaan di benua ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa menghentikanku seperti itu? Jika saya dapat mempunyai 1 anak laki-laki, maka saya dapat mempunyai anak laki-laki lagi. Karena mereka telah mengambil putra mahkota, maka saya akan mengorbankan nyawa mereka untuk membayar nyawanya. Juzi, kamu harus segera menenangkan diri.
Saya dapat membiarkan Anda memimpin pasukan dan segera melancarkan invasi terhadap mereka. Gunakan darah mereka untuk membayar putra kita. Tidak, Juzi berteriak histeris, dan ekspresinya langsung menjadi seputih kertas. Dia tidak pernah menyangka Su Tianran akan mengatakan hal seperti itu setelah berpikir sejenak. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi putranya. Semua itu berbicara tentang bagaimana dia bisa mendapatkan yang kedua karena dia punya yang pertama. Putra mahkota bukanlah darah dagingnya, dia hanyalah alat lain. Tentu saja, Su Tianran tidak akan merasakan sakit hatinya. Tapi Yunhan adalah putranya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan keselamatannya? Mata Su Tianran menjadi tajam dan menyeramkan saat dia mengangkat tangannya dan mencengkeram leher Juzi. Wajahnya yang berbahaya dipenuhi dengan pembunuhan saat dia menggeram, "Kamu berani melawanku?" Wajah cantik Juzi menjadi merah dan bengkak karena dia merasa sulit bernapas, tetapi matanya menatap tanpa berkedip ke arah Su Tianran. Dia tidak mau memberikan uang sepeser pun, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Jika dia pernah merasakan rasa terima kasih kepada Su Tianran sebelumnya, maka semua yang ada di hatinya telah menguap pada saat ini. Apakah Su Tianran tidak melatihnya menjadi sebuah alat ketika dia membawanya kembali bertahun-tahun yang lalu? Dia telah menyelamatkan nyawanya setelah itu, dan di dalam hatinya, semua hutangnya telah dikembalikan. Alasan mengapa dia bersedia melakukan segala macam hal untuknya adalah karena dia ingin membalas dendam. Tapi bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan sama sekali ketika mereka sudah lama bersama? Tapi Juzi benar-benar mengerti betapa naifnya dia saat ini. Bagaimana sentimen apapun di dunia ini bisa membelenggu orang seperti itu? Semua kerinduan dan perasaan di hatinya hanyalah ilusi, dan dia mendapati dirinya begitu menggelikan sehingga dia menaruh begitu banyak harapan pada orang seperti itu. Su Tianran merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menatap matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyentak otaknya saat dia tanpa sadar melepaskan cengkeramannya, dan Juzi jatuh di sampingnya. Su Tianran menopang dahinya dengan tangannya saat dia menutup matanya karena kesakitan. "Lupakan. Selesaikan saja ini sesukamu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari putra mahkota, dan kami akan membicarakannya setelah itu jika tidak berhasil. Kamu boleh pergi." Juzi berlutut, gemetar. Dia menundukkan kepalanya, dan suaranya terdengar serak dan mulai bergetar saat dia berkata kepada Su Tianran, "Terima kasih, Yang Mulia." Dengan itu, dia merangkak keluar dari kamar Su Tianran sambil berlutut. Apa yang tidak bisa dilihat Su Tianran adalah mata Juzi dipenuhi dengan kebencian dan keganasan, tapi dia benar-benar menyembunyikan pembunuhannya dan tidak menunjukkan semua itu sama sekali. Long Xiaoyao berdiri di ruangan gelap gulita tanpa seberkas cahaya sama sekali dengan tangan di belakang punggung. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Kamu terluka?" Suara yang agak serak dan melengking terdengar, dan lapisan warna merah tua bersinar di dalam ruangan. Dewa kematian Douluo, Ye Shishui diam-diam muncul tidak jauh di belakangnya. "Saya sudah lama tidak merasakan perasaan disakiti. Saya tidak menyangka racun tua begitu brutal dan intens, sehingga dia akan memilih jalan seperti itu. Bahwa dia lebih baik mati demi negaranya di depan jutaan orang daripada hidup beberapa tahun lagi. Satu lagi dari generasi kita telah jatuh." Ye Shishui berkata dengan jelas, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku menolak membantumu? Tidakkah kamu ingin menginterogasiku tentang hal itu?" Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. "Kenapa aku harus menginterogasimu? Mengapa saya harus bertanya ketika saya tahu jawabannya? Sebenarnya, aku selalu tahu siapa diriku di matamu. Tapi aku khawatir tidak banyak lagi yang bisa kuberikan padamu." Suara Ye Shishui tiba-tiba menjadi dingin. "Saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi. Anda bisa pergi kapanpun Anda mau." Long Xiaoyao berbalik dan menatap wajah pucat Ye Shishui. Suaranya segera berubah lembut, dan dia berkata, "Shishui, aku pasti sudah lama pergi jika aku mau. Mengapa saya harus menunggu untuk melakukan itu sekarang? Karena saat itu aku telah berjanji bahwa aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membalas dosa yang telah kulakukan, maka aku akan menepati janjiku. Alasan mengapa saya mengatakan mungkin tidak banyak lagi yang bisa diberikan adalah karena kehidupan setiap orang pada akhirnya akan berakhir. Hidup Dubusi ada batasnya, begitu pula hidup saya." Tubuh Ye Shishui bergetar saat dia tiba di depan Long Xiaoyao dalam sekejap. Jari-jarinya memiliki kuku berwarna merah darah, dan dia menekankan tangannya ke dada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tidak bergerak, dia juga tidak berusaha menghentikannya sama sekali. Dia membiarkannya menempelkan telapak tangannya dengan kuat di dadanya. Ekspresi Ye Shishui perlahan berubah setelah beberapa saat. "Kamu terluka parah." Long Xiaoyao tertawa, dan tawanya sangat hangat. "Saya sangat senang merasakan seutas benang kepedulian dan kepedulian Anda.
Jangan khawatir, aku tidak akan mati untuk sementara waktu, dan aku masih harus melindungimu untuk beberapa waktu. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku, si Shui, kamu akan selalu menjadi satu-satunya wanita yang pernah aku cintai di hatiku. Nafas Ye Si Shui tiba-tiba menjadi terengah-engah, dan matanya menjadi sedingin es dan jahat saat dia menatap Long Xiaoyao dengan diam-diam. Dia berputar setelah beberapa saat dan menghilang dalam sinar lampu merah. Sedikit kepahitan muncul di wajah Long Xiaoyao. Tidak ada kesedihan apapun, hanya sedikit penyesalan mendalam. Dia memejamkan mata dan berkata, aku sudah lama ingin meninggalkan dunia ini, tapi pada akhirnya, aku tetap tidak tega kehilanganmu. Suara tangis yang tajam bergema di seluruh langit, dan matahari surgawi Douluo yang melayang di udara tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga menjadi sedikit canggung. Mama, mama, mama. Suara kekanak-kanakan terdengar dari kain lampin, dan reaksi pertama dari peringkat 97 berjudul Douluo ini adalah berhenti. Angin bertiup kencang, dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi tas kain di dadanya. Dia bisa merasakan perjuangan yang hebat datang dari sana, dan itu datang dengan tangisan yang keras. Douluo transenden ini tidak lagi tahu harus berbuat apa. Matahari surgawi Douluo berhenti, dan semua orang berhenti satu demi satu saat mereka menatap tas di dadanya. Matahari surgawi Douluo sedikit mengendurkan cengkeramannya, dan sebuah kepala kecil muncul dari dalam pelukannya. Itu adalah anak kecil yang cantik. Kulitnya seputih salju, dan begitu lembut sehingga setetes air bisa muncul jika diremas dengan lembut. Dia memiliki rambut hitam gelap, dan matanya yang besar juga berwarna hitam. Meskipun dia menangis begitu keras hingga lendir dan air mata mengalir di seluruh wajahnya, semua orang yang melihatnya mau tidak mau memberinya pujian, sungguh anak kecil yang cantik. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari bahan yang sangat bagus, dan membuat kulit lembutnya semakin menarik perhatian. Suara tangisannya sangat terang dan keras. Matahari surgawi Douluo baru saja berpikir untuk menyelesaikan tugasnya. Terlebih lagi, putra mahkota kekaisaran matahari bulan sangat pendiam, karena dia sedang tertidur lelap ketika dia membawanya pergi. Namun kelompok berjudul Douluo menjadi sedikit tidak berdaya begitu dia bangun. Yang termuda berjudul Douluo yang berpartisipasi dalam operasi ini setidaknya berusia 80 tahun, tidak termasuk Huo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan jika mereka memiliki keluarga ketika mereka masih muda, mereka tidak akan membesarkan anak secara pribadi dengan status dan identitas mereka. Kamu perempuan, bisakah kamu membujuknya? Matahari surgawi Douluo tiba di depan Tang Wutong saat dia berbicara dan menyerahkan anak itu kepadanya. Tang Wutong sedikit tercengang. Dia seorang gadis, tapi dia masih muda dan belum menikah. Meskipun dia menghabiskan seluruh waktunya bersama Huo Yuhao, mereka tidak pernah melakukan apapun. Dia tanpa sadar mengambil anak laki-laki itu, dan merasa cemas dan panik karena dia tidak tahu bagaimana cara menggendongnya. Mungkin kehebatan seorang wanita mulai menunjukkan keperkasaannya, karena anak kecil itu langsung berhenti menangis begitu berada dalam pelukannya. Dia mengedipkan matanya yang besar sambil menatap Tang Wutong, dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya. Dia tampak sangat penasaran. Matahari surgawi Douluo segera menghela nafas lega saat melihat anak laki-laki itu tidak lagi menangis. Bibi, susu. Anak kecil itu tiba-tiba berbicara, dan wajah Tang Wutong memerah. Terlebih lagi, lelaki kecil itu tidak memberinya kesempatan sama sekali saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk untuk mengambil bajunya. Masih banyak orang di sekitarnya, dan Tang Wutong segera berteriak keras. Huo Yuhao juga terkejut, dan dia hampir tidak ragu-ragu saat mengambil anak itu dari pelukan Tang Wutong. Tang Wutong memiliki segel misterius di tubuhnya. Jika anak kecil ini secara tidak sengaja menyentuh tempat yang tidak seharusnya dia sentuh dan memicu segelnya, pembalasan yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang anak yang baru berusia kurang dari 1 tahun. Anak kecil itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan segera mulai menangis sekali lagi. Huo Yuhao juga belum pernah membesarkan anak. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan bereaksi dengan terburu-buru sambil buru-buru menepuk punggung anak itu dengan lembut untuk menenangkannya. Anehnya, Huo Yuhao menepuk punggung anak itu beberapa kali sebelum anak itu berhenti menangis sekali lagi, dan menatap Huo Yuhao dengan mata hitamnya yang besar. Dia sangat lucu. Siapapun pasti ingin mencubit dan meremas pipi imut dan cabi miliknya itu. Siapapun bahkan ingin memberinya ciuman. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, perasaan yang tidak dapat dijelaskan melintas di hati Huo Yuhao ketika dia menatap mata bayi itu. Ini anak Juzi. Huo Yuhao tidak berpikir lama sebelum anak laki-laki itu mulai menangis sekali lagi. Matahari surgawi Douluo mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu berisik. Mengapa kita tidak menjatuhkannya?
Tang Wutong segera mengerutkan kening. Dia masih bayi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana jika kamu menyakitinya? Apakah dia lapar? Huo Yuhao memikirkan bagaimana anak laki-laki itu ingin menyusunya. Dia segera berkata, dia pasti lapar. Tapi bayi kecil seperti ini pasti mau minum susu, ya? Mata semua orang tertuju pada Tang Wutong setelah hal itu dikatakan. Tang Wutong sangat malu. Kenapa kalian semua menatapku? Aku tidak punya. Salah satu gelar Douluo yang relatif lebih berpengalaman mengatakan, bayi ini seharusnya berusia sekitar 1 tahun 3 bulan. Dia seharusnya bisa makan makanan normal. Meski boleh minum susu, tapi itu bukan suatu keharusan. Kita sudah cukup jauh dari Radiant City sekarang, jadi mengapa kita tidak memberinya makan dan membiarkannya tenang sebelum melakukan hal lain? Ya, sepertinya kita tidak punya pilihan. Matahari surgawi Douluo merasa sedikit terhina ketika Tang Wutong menegurnya. Tapi dia memikirkan tentang apa yang dia katakan, dan bagaimana dia ingin mengambil tindakan terhadap bayi mungil yang baru berusia 1 tahun, dan dia merasa sangat canggung dan bersalah, jadi dia langsung setuju. Semua orang turun dari langit dan menemukan bukit yang relatif tidak jelas. Tidak ada yang punya pengalaman memberi makan bayi. Akhirnya, Huo Yuhao lah yang mengambil tanggung jawab itu. Bagaimanapun juga, anak laki-laki ini adalah putra Juzi. Dia sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan atau katakan kepada judul Douluo ini untuk saat ini, jadi dia harus menunggu semua orang meninggalkan kekaisaran matahari bulan sebelum melakukan hal lain. Dia harus melindungi bayi ini, apapun yang terjadi, karena anak itu tidak bersalah apapun identitasnya. Terlebih lagi, dia adalah darah dan daging Juzi. Tidak ada makanan enak atau mewah di alam liar. Huo Yuhao merebus air. Dia melunakkan ransum kering dengan merebusnya dalam air sebelum memberikannya kepada anak kecil itu. Anak kecil ini tidak pilih-pilih makanannya. Dia makan dengan sangat gembira, dan secara alami berhenti menangis karena dia punya sesuatu untuk dimakan. Tapi mata hitamnya yang besar menatap Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Kenyataan membuktikan bahwa anak berusia 1 tahun ini tidak hanya bisa makan makanan untuk pria dewasa, dia bahkan bisa berjalan. Meskipun dia tidak berjalan dengan stabil, anak kecil yang seharusnya adalah Su Yunhan mulai berjalan sendiri ketika Huo Yuhao melepaskannya. Selain itu, dia merasa tidak nyaman dengan orang asing, dan dia berhenti menangis setelah kenyang. Dia semua tersenyum, dan cara dia tersenyum membuat semua judul Douluo bereaksi dengan ekspresi yang baik dan ramah. Bayi kecil yang lucu. Anak kecil itu kembali ke depan Huo Yuhao setelah berputar-putar, dan tampak menatapnya dengan sangat serius sebelum dia berseru kekanak-kanakan, "Ayah!" Huo Yuhao hampir melompat berdiri karena terkejut. Anak ini bukan satu-satunya orang yang memanggilnya, "Ayah." Putri Salju telah memanggilnya seperti itu sebelumnya. Tapi Huo Yuhao terkejut menyadari bahwa dia hanya merasa canggung dan malu ketika Putri Salju memanggilnya seperti itu, tetapi ketika lelaki kecil ini memanggilnya seperti itu, dia merasa terguncang. Sepertinya ada semacam takdir tak berbentuk di dunia bawah yang mengikat mereka bersama ketika anak kecil itu mengucapkan kata itu. Huo Yuhao memiliki Eye of Destiny, dan dia sangat peka terhadapnya. Dia sepertinya merasa takdirnya terhubung dengan anak kecil ini ketika anak itu memanggilnya. Dia membuat keputusan pada saat itu. Huo Yuhao menggendong bayi itu kembali ke dalam pelukannya sambil berkata dengan nada menggoda, "Siapa namamu?" "Yunhan." Bayi itu menjawab dengan sangat bersih. Huo Yuhao menyadari dari interaksinya dengan bayi itu bahwa Su Yunhan sudah sangat pandai berkata-kata, meskipun dia hanya bisa mengucapkan sedikit. Bayi itu pasti sangat paham dengan kata-kata itu, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengucapkannya. Huo Yuhao tanpa sadar mencium bayi itu di pipi kecilnya yang lembut. Pipi tembem Su Yunhan lembut dan kenyal, dan kulitnya yang halus dan lembut persis seperti kulit ibunya. Hehehe. Anak kecil itu tampak merasa geli saat dia menarik lehernya dan tertawa. Huo Yuhao juga tertawa. Anak ini terlalu manis. Tang Wutong mendekat dan mulai menggoda Yunhan kecil dengan Huo Yuhao. Dia terkikik dan berkata, "Sepertinya kamu cukup baik dalam menangani anak-anak. Apakah kamu belajar sendiri?" Huo Yuhao terkekeh. "Anda mungkin juga mengatakan bahwa saya berbakat secara alami. Saya akan menjadi ayah yang luar biasa ketika kita memiliki anak di masa depan." Tang Wutong tersipu, tapi dia tidak menghindari tatapan lembutnya. Matanya dipenuhi kebahagiaan. Wajah tersenyum tiba-tiba muncul di antara mereka pada saat ini, dan dua mata besar menatap Tang Wutong dengan serius. "Ayah, milikku." Tang Wutong tidak bisa menahan tawa. "Ayahmu tidak ada di sini." Dia tiba-tiba berhenti ketika mengucapkan kata-kata itu, dan kekesalan muncul di matanya saat dia melirik ke arah Huo Yuhao.
Senyuman Huo Yuhao menghilang pada saat yang sama, dan dia dengan lembut membelai kepala Su Yunhan. Beberapa waktu berlalu ketika anak kecil itu tertidur karena dia kenyang dan lelah bermain, dan semua orang berangkat sekali lagi. Yang berjudul Douluo tidak mengatakan apa-apa, tetapi siapapun akan menyadari setelah mengamati lebih dekat bahwa suasana di antara semua orang jauh lebih tegang. Mereka terbang terlalu cepat, dan wilayah Kekaisaran Matahari Bulan sangat luas. Mereka yang mengejar mereka tidak dapat mengejar karena tidak mungkin mereka dapat mengunci posisi mereka. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritualnya yang hebat saat dia berhasil membawa semua orang melintasi pertahanan perbatasan sekali lagi. Mereka kembali ke pegunungan Mingdou dan langsung turun menuju puncak utama pegunungan. Ekspresi judul Douluo jauh lebih santai ketika mereka kembali. Mereka akhirnya kembali, dan meskipun misi mereka tidak sempurna, mereka telah mencapai setidaknya setengahnya. Mereka telah melukai Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran, dan berhasil menangkap putra mahkota Kekaisaran Matahari Bulan, Su Yunhan. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Douluo tetap berada di Kekaisaran Matahari Bulan selamanya, dan tidak akan pernah kembali. Duk Macan Putih menyambut mereka secara pribadi. Dia menatap ekspresi serius semua orang, dan matanya meredup ketika dia tidak melihat Du Busi. Adipati Harimau Putih menoleh ke arah Huo Yuhao ketika mereka tiba di dalam tenda komandan. Ceritakan padaku apa yang terjadi, Yuhao. Huo Yuhao mengangguk. Dia masih menggendong Su Yunhan, dan lelaki kecil itu sedang tidur nyenyak. Dia segera menceritakan semua yang dia lihat dalam misi ini secara rinci, kecuali dia tidak memberitahu Adipati Macan Putih tentang tubuh yang diberikan Douluo kepadanya rahasia tubuh. Duk Macan Putih menutup matanya dengan sedih setelah mendengarkan laporannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tubuh Douluo mewujudkan keinginannya. Dia sudah memberitahuku hal itu sebelum semua orang berangkat. Dia tidak dapat pulih dari luka lamanya, dan dia ingin memberikan kekuatan penuhnya untuk membunuh Su Tianran dalam misi ini. Saat itu, saya sudah merasa ada yang tidak beres. Dan sepertinya dia sudah merencanakan ini sejak lama. Semua orang menundukkan kepala mereka dengan murung, terutama individu-individu tangguh dari sekte tubuh. Kematian tubuh Douluo tidak diragukan lagi berarti jatuhnya sekte tubuh dari kejayaan. Selain sejumlah besar elit mereka yang tewas dalam perang, sekte tubuh mungkin tidak akan mendapatkan kembali kekuatan mereka bahkan setelah beberapa ratus tahun. Duk Macan Putih akhirnya mengarahkan pandangannya pada Su Yunhan, yang masih dalam pelukan Huo Yuhao. Pandangan rumit muncul di matanya. Menangkap putra mahkota bukanlah idenya. Dia heroik dan gagah berani sepanjang hidupnya, tapi sekarang dia menggunakan seorang anak untuk mengancam Kekaisaran Matahari Bulan. Dia tidak bersedia sama sekali dari lubuk hatinya. Namun Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat, dan jika mereka tidak memiliki rencana untuk melawannya, Adipati Macan Putih tidak percaya diri sama sekali untuk mempertahankan wilayah kekaisarannya ketika kerajaan besar Kekaisaran Matahari Bulan menyerang mereka seperti hujan badai. Huo Yuhao menoleh ke Duk Macan Putih dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak itu, Duk? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengannya? Kata yang dia gunakan adalah, kamu, bukan kami. Keraguan muncul di mata Adipati Macan Putih saat dia berkata tanpa sadar, saran apa yang kamu punya, Yuhao? Huo Yuhao berkata tanpa ragu-ragu, perang adalah urusan laki-laki. Ini tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Tidak peduli siapa dia tetaplah anak-anak. Kami adalah orang-orang terhormat, jadi bagaimana kami bisa menggunakan bayi untuk mengancam musuh kami? Itu sama sekali tidak terhormat. Terlebih lagi, dengan kepribadian Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, penculikan putra mahkota akan kehilangan maknanya, karena dia belum mati. Dia dapat memiliki satu putra mahkota, jadi mengapa dia tidak dapat melahirkan yang lain? Kata-kata Huo Yuhao sangat tepat. Jika tubuh Douluo, Du Busi berhasil membunuh Su Tianran, maka tiga kerajaan asli benua Douluo tidak perlu melakukan apapun jika mereka menangkap putra mahkota. Kekaisaran Matahari Bulan secara alami akan mengalami kekacauan karena semua orang akan berjuang untuk menguasai tahta. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan memiliki pemimpin, sedangkan penguasa tidak memiliki ahli waris. Siapa yang tidak ingin menguasai kerajaan yang begitu kuat? Tapi Su Tianran masih hidup, jadi Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin semeraut itu. Menculik putra mahkota dalam keadaan seperti itu mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan, kecuali Su Tianran sangat mementingkan putranya, dan bersedia membayar harga yang sangat mahal untuknya. Kalau tidak, jika dia benar-benar meninggalkan putra mahkota, maka semua yang dilakukan semua orang akan menjadi tidak berarti. Maksudmu menangkap putra mahkota tidak ada gunanya? Suara matahari surgawi Douluo tiba-tiba menjadi sedikit lebih tinggi dari sebelumnya.
Mereka telah melalui banyak hal untuk menculik putra mahkota, dan meskipun kata-kata Huo Yuhao terdengar berbudi luhur, dia masih menyentuh hati. Hal ini terutama terjadi pada Titoul Douluo lainnya yang bersama dengan matahari surgawi Douluo dalam menangkap putra mahkota. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak senang. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan. Namun jika saya tahu bahwa target misi kami adalah anak-anak, tidak ada yang bisa meyakinkan saya untuk berpartisipasi." Matahari surgawi Douluo menatapnya dengan dingin dan berkata, "Nah, ayah anak ini adalah orang yang memerintahkan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan untuk menyapu Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan jika itu tidak terjadi, mengapa tubuh Douluo mengorbankan dirinya sendiri? Pengorbanannya menciptakan peluang bagi kami untuk menculik putra mahkota. Kamu masih sangat muda, tetapi lidahmu tajam, namun kamu berpikir bahwa kamu mempunyai moral yang tinggi. Apakah menurut Anda itu cukup untuk menyelamatkan negara Anda? Jadi bagaimana jika kita melakukan hal-hal tercela bagi negara kita?" Huo Yuhao menjawab dengan jelas, alasan mengapa Badan Douluo memilih untuk menyerang platform pengorbanan daripada menculik anak ini secara pribadi mungkin karena dia merasa itu merendahkan martabatnya. Jika tidak, pada hari upacara, semua pejabat tinggi Kekaisaran Matahari Bulan akan mengawasi platform pengorbanan. Bahkan tanpa pengalihan, menurut Anda bagaimana kemungkinan tubuh Douluo jika dia menyelinap ke istana kerajaan untuk menculik anak ini dengan kekuatannya? Apakah kalian tidak sadar? Wajah semua orang berubah sekali lagi ketika mereka mendengar kata-katanya. Ekspresi berjudul Douluo menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Matahari surgawi Douluo menoleh ke Adipati Macan Putih dan berkata, "Adipati, Huo Yuhao berkontribusi banyak dalam operasi ini, dan dia sangat membantu kami. Sekarang misinya telah selesai, dia dapat kembali ke Akademi Shrek. Kitalah yang seharusnya mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia seorang junior, dan dia tidak harus terus berpartisipasi." Duk Macan Putih mengangguk dan menoleh ke Huo Yuhao. "Yuhao, matahari surgawi Douluo benar. Anda telah banyak membantu kami dalam misi ini. Anda harus kembali dan istirahat, dan kembali ke akademi secepat mungkin. Kami akan mengurus sisanya." Bagaimana mungkin dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Huo Yuhao jauh di dalam hatinya? Tapi musuh mereka sudah dekat, dan dia hanya bisa memilih untuk melindungi Huo Yuhao sebanyak mungkin dengan begitu banyak judul Douluo di depan mereka. Duk Macan Putih berjalan di depan Huo Yuhao dan mengambil Su Yunhan darinya saat dia berbicara. Ekspresi Huo Yuhao sedikit kosong. Dia memusatkan pandangannya pada Adipati Macan Putih, dan ketika Adipati mengambil bayi itu, Huo Yuhao tiba-tiba bertanya, "Adipati, Tuan, jika putra Anda yang diculik dan musuh Anda ingin Anda membayar harganya, maukah Anda melakukannya?" "Dia?" Duk Macan Putih tertegun sejenak. Dia tiba-tiba merasa bahwa tatapan Huo Yuhao sedikit membutakan, namun dia tetap menjawab tanpa ragu-ragu, "Jika harga musuhku adalah masalah pribadi, maka aku akan memberikan nyawaku sendiri untuk menyelamatkan anakku. Tetapi jika musuhku harus mengorbankan negaraku, maka aku akan membalaskan dendam anakku." Huo Yuhao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus, bagus, kamu akan membalaskan dendam putramu. Anda mengharumkan nama Anda sebagai duk yang setia dan saleh. Haha, hahaha." Huo Yuhao menarik Tanggutong sambil tertawa sebelum berbalik dan pergi. Saat dia berjalan pergi, seorang judul Douluo dari Kekaisaran Douling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, "Anak ini terlalu sombong. Meski dia mampu, tetap saja." "Diam." Matahari surgawi Douluo berubah suram. "Dia tidak hanya mampu. Ketika kami seusianya, kami belum menjadi apa-apa. Masa depannya tidak terbatas. Selain itu, apakah kita benar-benar nyaman menggunakan anak-anak untuk mengancam musuh kita?" Duk Harimau Putih menghela nafas dan berkata, "Matahari surgawi, saran apa yang Anda punya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Matahari surgawi Douluo merenung sejenak sebelum menjawab, "Kita harus mengirim surat kepada Kekaisaran Matahari Bulan atas nama 3 kerajaan kita dan meminta mereka mengembalikan wilayah yang telah mereka ambil dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, juga harus ada kontrak yang melarang perang dimulai dalam 100 tahun ke depan. Kami kemudian akan mengembalikan putra mahkota kepadanya." Setelah mendengar kata-katanya, Adipati Macan Putih tertegun dan tersenyum pahit. "Elder Heavenly Sun, kondisinya agak terlalu." Matahari surgawi Douluo berkata, "Selalu ada harga yang harus dibayar. Jika kita tidak menetapkan tuntutan yang lebih tinggi, bagaimana kita mempunyai ruang untuk bernegosiasi?" Duk Macan Putih sedikit berkonflik saat ini. Saat dia melihat anak kecil di pelukannya, dia bingung harus berbuat apa. Dia adalah seseorang yang memiliki anak, dan bukan hanya satu anak.
Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya sebelumnya, dia tetap menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat seorang anak dalam pelukannya selain apa yang dikatakan Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao tampak lebih tenang setelah dia kembali ke kamarnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk di tempat tidurnya. Tang Wutong menemaninya dan duduk di sampingnya. Dia meraih tangannya dan meletakkannya di antara kedua tangannya. Setelah ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Yuhao, pergi dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Apapun keputusanmu, aku akan selalu berada di sisimu. Bahkan jika... Saat dia berbicara sampai di sini, dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Huo Yuhao juga sedang menatapnya sekarang. Saat tatapan mereka bertemu, sorot mata Tang Wutong menjadi lebih tajam. Bahkan jika kamu menjadikan seluruh dunia sebagai musuhmu. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan dia menariknya ke pelukannya. Suaranya bergetar, baiklah, meskipun aku menjadikan seluruh dunia sebagai musuhku. Dalam benaknya, wajah Yunhan kecil dan duk macan putih terus muncul. Juzi, jangan khawatir. Saya pasti akan mengembalikan anak Anda kepada Anda. Perang tidak boleh melibatkan tindakan menyakiti anak kecil. Di masa depan, kita akan menjadi musuh dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melawan kekaisaran matahari bulan di medan perang. Namun, aku tidak akan membiarkan anakmu terluka sekarang. Dia hanya seorang anak kecil. Dalam hatiku, dia bukan sekedar putra mahkota. Langit perlahan berubah menjadi gelap. Saat itu sangat gelap di pegunungan pada malam hari. Dua sosok diam-diam muncul di puncak gunung, mengintip ke kejauhan di tengah kabut malam yang tebal. Tang Wutong berada di samping Huo Yuhao, membantu merapikan bajunya. Ekspresi Huo Yuhao sangat tenang, tetapi dia jelas tahu bahwa jalan yang dia pilih kemungkinan besar akan mengubah masa depannya. Namun, dia sangat yakin dengan keputusannya. Tang Wutong dengan lembut bersandar padanya dan menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Yuhao, apa kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tang Wutong bertanya dengan lembut. Apa? Huo Yuhao bertanya. Ada tatapan nostalgia yang kuat di mata Tang Wutong. Awalnya, kamu masih sangat kecil dan lemah saat kami pertama kali datang ke Akademi Shrek. Namun, kamu mengalahkanku menggunakan kegigihanmu. Lalu, kamu meninggalkan kesan mendalam di benakku. Setelah itu, kami mengikuti ujian mahasiswa baru dan berjuang bersama, mengubah hal yang mustahil menjadi kami akhirnya menjadi juara. Sekarang, kita akan bertarung bersama lagi. Nyatanya, sepertinya sudah lama sekali, bukan? Ya. Mereka sudah lama tidak bertarung bersama dalam kondisi puncaknya. Sejak Huo Yuhao terluka parah karena mengambil rumput kerinduan yang patah hati, dan harus duduk di kursi roda. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan berkata, saya harap kita tidak perlu bertengkar. Saat mereka selesai berbicara, mereka sudah menghilang di malam hari. Sejak Huo Yuhao, matahari surgawi Douluo dan yang lainnya kembali, ada tenda lain di samping tenda Adipati Macan Putih. Dua pengasuh anak dikerahkan secara khusus untuk merawat Su Yunhan. Su Yunhan menangis tak terkendali sejak dia bangun dan mengetahui bahwa Huo Yuhao tidak ada. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan dengan rasa lapar, dan tertidur setelah makan sesuatu. Kemampuan beradaptasinya sebenarnya sangat bagus. Dia baru berusia 1 tahun, dan tidak mengenali siapapun. Tirai bergerak sedikit, dan dua sosok tiba di luar tenda. Saat ini di dalam tenda gelap gulita. Yunhan kecil sedang tidur nyenyak di ranjangnya. Kedua pengasuh itu sedang tidur di sampingnya, siap merawat si kecil jika diperlukan. Huo Yuhao mengungkapkan senyum lembut di wajahnya, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia berjalan menuju dipan. Pada saat ini, desahan panjang terdengar di luar tenda. Yuhao, kenapa kamu harus melakukan ini? Suara bernada rendah namun tegas bergema. Huo Yuhao bertingkah seolah dia tidak mendengar suara itu dan terus berjalan menuju ranjang bayi. Dia membawa Yunhan kecil ke pelukannya. Setelah itu, dia membungkusnya dengan selembar kain yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dengan bantuan Tang Wutong, dia membungkusnya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka Duk Macan Putih akan menebak bahwa dia akan datang? Namun, dia tetap datang meski mengetahui hal itu. Ini karena dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa dibodohi jika Yunhan kecil tidak ada di sini, mengingat deteksi spiritualnya. Dia juga akan dapat menemukan lokasi rinci Yunhan dengan deteksi spiritualnya. Inilah sebabnya Duk Macan Putih tidak memindahkan Yunhan kecil itu. Huo Yuhao juga setuju, yang membawanya ke sini. Dia dengan lembut membelai rambut hitam lembut bayi kecil itu. Ekspresi lembut di wajahnya tidak berubah, anak kecil, jangan khawatir. Aku akan melindungimu sampai kamu kembali ke sisi ibumu. Setelah dia selesai berbicara, dia memegang tangan Tang Wutong, dan mereka berdua keluar dari tenda.
Di luar tenda, lebih dari 10 sosok tersebar dalam bentuk setengah lingkaran. Adipati Macan Putih dan Matahari Surgawi Douluo berada di tengah. Matahari Surgawi Douluo mengerutkan alisnya, sementara Adipati Macan Putih tampak berkonflik seperti sebelumnya. Tanpa ragu, Matahari Surgawi Douluo pada awalnya sedikit meremehkan Huo Yuhao, tetapi sekarang, dia sangat terkesan dengan Huo Yuhao, sama seperti Duk Macan Putih. Mereka berdua tahu bahwa Huo Yuhao akan menjadi pilar utama Akademi Shrek dan orang yang berkuasa di kota Shrek di masa depan. Jika bisa, mereka tidak ingin menyinggung perasaan orang seperti dia dan terlibat dalam kesalahannya. Namun, Huo Yuhao melewati batas dengan mencoba membawa pergi Su Yunhan. Jiwa surgawi Douluo berkata, "Yuhao, kami dapat menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa jika kamu meninggalkan putra mahkota sekarang. Anda dapat kembali ke kota Shrek." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Karena saya di sini, tidak ada kata mundur. Kita tidak bisa menggunakan anak sebagai alat tawar-menawar dalam perang ini. Kita tidak bisa menyakitinya karena itu. Inilah sebabnya saya harus membawanya pergi hari ini. Tidak peduli apa, aku akan pergi bersamanya." Pandangan Matahari Surgawi Douluo menjadi lebih tajam. "Beraninya kamu? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dengan begitu banyak orang di sini?" Mata Huo Yuhao dipenuhi dengan ketangguhan dan niat bertarung yang kuat. "Jika saya tidak mencobanya, bagaimana saya bisa tahu? Sekalipun aku gagal, setidaknya aku sudah mencoba. Jika kamu ingin anak itu kembali, kamu harus menghentikanku terlebih dahulu." Pakaian Heavenly Sun Douluo bergerak meski tidak ada angin. "Baiklah, pria kecil yang sombong. Saya benar-benar ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki selain kemampuan deteksi dan penyembunyian Anda. Beraninya kamu berbicara begitu besar." Saat dia berbicara, Matahari Surgawi Douluo mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya langsung mulai bersinar. Cahaya kuat yang keluar dari tubuhnya membuatnya tampak seperti matahari terbit. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih ke arah Huo Yuhao. Sebuah tangan emas muncul di udara dan mendekati Huo Yuhao. Udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan suhu meningkat dengan cepat. Namun, yang aneh adalah suhu hanya meningkat di sekitar Huo Yuhao. Tidak ada yang berubah di tempat lain. Dengan kendali atas kekuatan jiwanya, Douluo Transenden peringkat 97 ini memang sangat kuat. Huo Yuhao maju selangkah dengan kaki kirinya. Dia meletakkan telapak tangan kirinya di depan dadanya dan perlahan mendorongnya ke depan. Dia tidak cepat, tetapi ekspresi dari semua judul Douluo berubah ketika mereka melihatnya melakukan ini. Ini karena mereka semua bisa merasakan gunung es tampak bergeser saat Huo Yuhao mendorong telapak tangannya ke depan. Aura besar yang dilepaskan tampaknya tidak lebih lemah dari Matahari Surgawi Douluo. Di belakang Huo Yuhao, seberkas cahaya hijau giok juga mulai bersinar. Itu adalah kecantikan yang menggerahkan yang memancarkan cahaya hijau giok dari tubuhnya. Dia sedingin es saat dia menatap Matahari Surgawi Douluo. Panas di udara benar-benar tertahan setelah dia muncul. Bahkan cahaya dari tangan Matahari Surgawi Douluo menjadi lebih redup karena dia. Huo Yuhao tidak bergerak 1 inci pun, tetapi tangan yang dibentuk oleh Matahari Surgawi Douluo hancur di udara. Ekspresi sedikit merah muncul di wajah Huo Yuhao, tapi segera menghilang. Matahari Surgawi Douluo adalah yang paling terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia mengira dia sudah sangat menghormati Huo Yuhao. Namun, hanya setelah melihat itu dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao. Meski belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, Huo Yuhao masih mampu menahan serangannya secara langsung. Apa maksudnya ini? Itu berarti Huo Yuhao cukup kuat untuk melawannya. Penting untuk dicatat bahwa setiap peringkat dari Douluo Transenden mewakili tingkat kemampuan yang sangat berbeda. Untuk dapat menahan serangan Matahari Surgawi Douluo, Huo Yuhao setidaknya harus memiliki kekuatan bertarung dari Douluo Transenden peringkat 95. Tak satu pun dari judul Douluo di sekitar mampu melakukan itu. Mata Adipati Macan Putih langsung mengecil. Dia tidak menyangka kemampuan Huo Yuhao telah berkembang ke standar seperti itu hanya dalam waktu 2 tahun. Ini sungguh mencengangkan. Sudah sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang berjudul Douluo yang baru berusia 20 tahun, apalagi seorang Douluo Transenden yang baru berusia 20 tahun. Tentu saja, Huo Yuhao bukanlah seorang Douluo Transenden. Dia masih berada di peringkat 89 jiwa Douluo, belum membuat terobosan. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa ia memiliki inti jiwa. Dalam hal kekuatan bertarung langsung, dia tidak lebih lemah dari judul Douluo. Dia bahkan membawa Tang Wutong bersamanya. Ketika dia menggabungkan kekuatannya dengan Tang Wutong, kekuatan bertarung yang bisa mereka hasilkan memang berada pada tingkat transenden Douluo. Dari 3 ujian kelulusan yang ditetapkan Akademi Shrek untuk Huo Yuhao,
salah satunya melibatkan kemampuan Huo Yuhao mengalahkan dekan Yan Xiaoze. Yan Xiaoze adalah Douluo Transenden kelas 97 sekarang. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak yakin bisa mengalahkannya, tapi mereka yakin bisa melarikan diri darinya. Hea Fenlisan Douluo juga berada di peringkat 97, namun kemampuannya masih jauh dari Yan Xiaoze. Akibatnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan mudah menahan serangan matahari surgawi Douluo. Semuanya terdengar sangat lambat, tapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Setelah serangannya hilang, tubuh jiwa surgawi Douluo langsung bersinar, dan bola sinar matahari yang menyilaukan juga mulai bersinar di atas kepalanya. Garis-garis cahaya keemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Huo Yuhao. Sinar cahaya tinggi. Itu adalah keterampilan jiwa khas jiwa surgawi Douluo. Huo Yuhao tetap bergeming. Dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya, yang telah dia dorong ke depan sebelumnya, dan sekarang ditutupi oleh kristal es berlian. Jiwa bela diri matahari surgawi Douluo adalah tipe api. Meskipun kualitasnya sangat tinggi, masih jauh dari Ultimate Fire. Jiwa bela diri es tertinggi Huo Yuhao adalah kutukan jiwa bela diri tipe api. Ketika jiwa bela diri lawannya tidak sekuat miliknya, jiwa bela dirinya akan memiliki efek yang lebih besar. Dia menirukan gerakan mengangkat, dan proyeksi hijau giok di belakangnya menghilang. Yang menggantikannya adalah seorang gendut. Gendut ini tersenyum lebar, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru es yang kuat. Dia terkekeh pada matahari surgawi Douluo. Setelah ini, bola besar cahaya biru es melesat ke udara dengan Huo Yuhao di tengahnya. Ini adalah keterampilan jiwa ke-8 dari Kalajengking Permaisuri Giok Es Huo Yuhao, Meteor Es. Huo Yuhao jelas tahu bahwa tidak mudah baginya untuk melepaskan diri dari pengepungan lebih dari 10 judul Douluo. Di antara yang berjudul Douluo, 5 di antaranya adalah Douluo Transenden. Meskipun kombinasi Tang Wutong dan kemampuannya luar biasa, tidak mungkin keduanya bisa menolak begitu banyak gelar Douluo sekaligus. Jika mereka tidak bisa melawannya secara langsung, mereka hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Begitu mereka berhasil membuat jarak antara mereka dan judul Douluo ini, Huo Yuhao bisa menggunakan kemampuan penyembunyiannya untuk melarikan diri. Ketika itu terjadi, tidak akan ada masalah apapun meskipun masih banyak lagi yang berjudul Douluo. Inilah sebabnya dia segera menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya. Saat pertama kali melepaskan Ichi Meteor miliknya, itu hanya muncul sebagai bola es besar dengan diameter 1 meter. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hal itu. Namun, ukurannya terus bertambah besar seiring pertumbuhannya. Terlebih lagi, aura es menjadi lebih kuat dan lebih ganas di dalam bola es ini. Saat cahaya matahari surgawi Douluo menerpa meteor es ini, cahaya itu langsung menghilang. Tidak ada efek apapun sama sekali. Ekspresi matahari surgawi Douluo sedikit berubah. Jika dia ingin melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, dia memerlukan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Huo Yuhao dapat menggunakan Ichi Meteornya segera karena dia sudah siap, dan juga karena dia mendapat bantuan dari rohnya. Rumput es misterius adas bintang telah muncul di bahunya. Inilah sebabnya matahari surgawi Douluo tidak punya waktu untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk melawan meteor es. Bang, telapak tangan matahari surgawi Douluo menghantam meteor es. Menurutnya, kemampuan Huo Yuhao sudah berada pada standar seorang transenden Douluo. Paling-paling, dia akan terlempar dari upaya menahan serangan itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat telapak tangannya mengenai Ichi Meteor berhenti sejenak. Namun, itu tidak meledak. Itu juga tidak mengeluarkan kekuatan luar biasa. Matahari surgawi Douluo hanya terasa seolah-olah ada lapisan lem di telapak tangannya yang menempelkannya pada bola es. Bahkan sebelum dia bisa melawan, kekuatan aneh namun menakutkan dilepaskan dengan keras dari Ichi Meteor. Itu bukanlah sebuah serangan, tapi sebuah kekuatan yang mendorong. Apa itu meteor? Itu adalah gugusan batuan yang sangat cepat. Meteor es ini tidak terkecuali. Di bawah kendali tepat Huo Yuhao, kekuatan ledakannya tidak dilepaskan. Namun, kecepatannya terlihat hampir seketika. Hasilnya, semua judul Douluo melihat betapa cepatnya meteor es itu. Itu benar-benar berubah menjadi meteor sungguhan yang terbang ke kejauhan. Ia tidak terbang dengan sendirinya. Matahari surgawi Douluo masih bersamanya. Meteor es ini jelas-jelas membawa pergi matahari surgawi Douluo. Itu sangat cepat hingga tampak seperti sambaran petir. Ini berarti bahwa Huo Yuhao telah dengan paksa menyeret peringkat 97 berjudul Douluo hanya dalam beberapa bentrokan, meskipun apakah dia dapat melukai jiwa surgawi Douluo adalah masalah lain. Setidaknya dia mampu mengisolasi matahari surgawi Douluo dari pertarungan.
Tangan kanan Huo Yuhao tidak bergerak ke bawah sama sekali. Si gendut di belakang punggungnya berubah menjadi seorang wanita yang menggairahkan namun tampak perkasa, yang tampaknya mendominasi seluruh dunia. Dia mengenakan gaun putih panjang. Dia membuka tangannya di belakang punggung Huo Yuhao. Tiba-tiba, cahaya biru tua yang intens berubah menjadi seberkas cahaya besar yang membubung ke langit. Bahkan matahari surgawi Douluo sangat dirugikan dalam bentrokan tangan sebelumnya. Sisa dari judul Douluo sedikit ragu-ragu sekarang. Tidak ada yang terhibur dengan pemikiran untuk menyerang lebih dulu. Ini karena mereka masih tidak yakin seberapa kuat Huo Yuhao. Sinar cahaya melesat ke langit. Saat ia bergerak, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan seluruh wilayah tertutup kabut es. Itu adalah tarian bersalju dari es tertinggi. Itu seperti bagaimana matahari surgawi Douluo memfokuskan semua panas pada Huo Yuhao sebelumnya. Ketika Huo Yuhao melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya, hanya judul Douluo yang ditelan oleh domain ini. Bahkan tenda di belakang mereka pun terisolasi. Namun, meski begitu, semua judul Douluo merasa seolah-olah mereka kehilangan jejak Huo Yuhao seketika. Saat budidaya Huo Yuhao meningkat, Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya secara alami menjadi lebih kuat. Menjadi mudah baginya untuk mengisolasi semua penggunaan deteksi spiritual. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan khasnya. Gelombang spiritual yang kuat juga dilepaskan dari tubuhnya. Matanya telah berubah menjadi emas sepenuhnya. Di dahinya, mata vertikalnya bersinar. Itu adalah Eye of Destiny miliknya. Dua sinar cahaya takdir turun dari langit dan menimpa dirinya dan Tang Wutong. Keberuntungan ada di pihak mereka sekarang. Huo Yuhao memegang tangan kecil Tang Wutong, dan dia secara alami masuk ke pelukannya. Tiba-tiba, mata vertikal emas besar tiba-tiba muncul. Saat ini, semua judul Douluo tersentak sadar. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mencoba keluar dari domain tersebut. Namun, ini adalah keterampilan tipe domain yang kuat yang merupakan kombinasi dari dinginnya permaisuri dan domain es abadi Huo Yuhao. Mengingat betapa kuatnya kombinasinya dengan Tang Wutong serta kendali permaisuri salju atas keterampilan ini, setiap judul Douluo harus menahan badai salju dan angin kencang di dalam domain tersebut. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri sebelum mencoba melarikan diri. Pada saat inilah keterampilan jiwa berikutnya Huo Yuhao dan Tang Wutong dilepaskan. Jalan emas di tengah kemegahan yang melemah. Kemampuan Huo Yuhao sama hebatnya dengan gelar Douluo. Tang Wutong sudah menjadi judul Douluo. Keterampilan fusi yang dikeluarkan oleh keduanya sangat kuat. Jalan emas yang lebarnya 30 meter dan panjangnya tak terhingga muncul. 5 judul Douluo terjebak dalam jalan emas ini. Mereka hanya merasa seolah-olah langsung jatuh ke dalam tungku. Penginderaan keterampilan jiwa mereka langsung lenyap. Jiwa bela diri mereka sendiri juga segera hancur. Bahkan pakaian mereka langsung meleleh. Tiba-tiba, mereka semua ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di antara 5 judul Douluo ini, salah satunya bahkan adalah Douluo Transenden. Namun, dia masih terjebak dalam situasi yang sama. Proyeksi cahaya keunguan tiba-tiba muncul pada saat ini. Itu adalah naga besar berwarna keunguan dengan sayap kupu-kupu. Saat ia mengepakkan sayapnya, itu seperti seberkas cahaya ungu yang mengalir. Ia terbang di sepanjang jalan emas. Saat terbang, palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Semua judul Douluo yang dibebankan langsung tercengang. Mereka hanya bisa menyaksikan proyeksi cahaya keunguan melintas. Mereka tidak bisa mengejarnya sama sekali. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Proyeksi itu menghilang di tengah cahaya keemasan. Badai salju yang mengamuk juga perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah sekelompok judul Douluo yang terkejut ketika mereka saling memandang. Ada lebih dari 10 judul Douluo. Apakah mereka begitu lemah sehingga tidak bisa menahan 2 orang di sini? Tentu saja tidak. Mereka tidak berpikir untuk terhubung sama sekali. Di mata mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanyalah junior, tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Paling-paling, mereka hampir saja diberi gelar Douluo. Matahari surgawi Douluo seharusnya cukup untuk menangani keduanya. Selain itu, mereka tidak berpikir untuk menyakiti Huo Yuhao dan Tang Wutong. Keduanya berasal dari Akademi Shrek. Jika mereka merugikan mereka, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab kepada Akademi? Karena itu, mereka meremehkan lawannya dan tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Matahari surgawi Douluo kembali, tapi dia tampak sedikit menyedihkan. Meteor es telah mengirimnya sangat jauh. Saat itu juga, dia tidak bisa menolak, meskipun dia ingin. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, meteor es meledak. Ledakan itu tidak melukainya, namun mendorongnya semakin jauh.
Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil dari kendali spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Judul Douluo lainnya tidak mengejar Huo Yuhao dan Tang Wutong, karena mereka kehilangan jejak aura mereka. Terlebih lagi, mereka semua tidak percaya saat ini. Siapa yang mengira bahwa dua anak muda yang baru berusia 20 tahun akan berhasil melepaskan diri dari pengepungan lebih dari 10 judul Douluo? Mereka bahkan berhasil melarikan diri sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Duk Macan Putih juga terbelalak karena terkejut. Ketika dia melihat Heavenly Sun Douluo yang frustrasi, dia juga sedikit terdiam. Matahari Surgawi, haruskah kita mengejarnya? Seorang berjudul Douluo dari kerajaan Douling bertanya. Ketika Matahari Surgawi Douluo melihat jalan emas, ada ekspresi tidak pasti di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara aneh, saat kami pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan, kami hanya memiliki satu target, membunuh Su Tianran. Akhirnya, tubuh Douluo mengorbankan nyawanya untuk membawa semua orang kembali dengan selamat. Masalah ini akan berakhir di sini. Setelah mendengar kata-kata Matahari Surgawi Douluo, Adipati Macan Putih menghela nafas lega. Tanpa ragu, Matahari Surgawi Douluo telah berkompromi. Kata-katanya berarti dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia akan menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Setidaknya, mereka tidak akan menyinggung Tang Wutong dan Huo Yuhao lebih jauh. Ini bukan karena betapa surgawisan Douluo mengagumi Huo Yuhao. Lebih penting lagi, itu karena kekuatan mengerikan yang dia ungkapkan. Dia sudah sangat kuat, meskipun usianya baru 20 tahun. Jika dia bisa lepas dari tangan lebih dari 10 judul Douluo sekarang, akan seperti apa dia dalam waktu 10 tahun? Tidak ada lagi cara untuk melihat ke dalam dirinya. Bahkan Heavenly Sun Douluo peringkat 97 merasa takut karenanya. Ya, takut adalah kata yang tepat untuk digunakan. Saat ini, mereka yakin bahwa dia pasti akan menjadi orang yang benar-benar akan mengendalikan kota Shrek dalam waktu dekat. Dia pasti akan menjadi Ultimate Douluo. Setidaknya kemampuannya belum pernah terdengar, bahkan untuk tubuh Douluo ketika dia berada di usia Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, yang satu adalah jiwa bela diri tertinggi dan yang lainnya adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Keterampilan jiwanya sangat kuat, dan dia bahkan memiliki roh, sesuatu yang dia buat sendiri. Tidak diragukan lagi, dia adalah sosok generasi di benua Douluo. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Adipati Macan Putih berjalan di depan Matahari Surgawi Douluo. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kita salah. Untuk seseorang seperti Huo Yuhao, kita dapat mengatakan bahwa dia adalah produk takdir. Jika dia tidak setuju dengan sesuatu, itu pasti salah. Otot-otot wajah Heavenly Sun Douluo terpelintir, dan dia berkata, bajingan itu. Dia benar-benar tidak kenal ampun. Saya hampir terluka sekarang. Jika saya tahu dia begitu kuat, saya akan mengumpulkan semua kekuatan yang kami bisa dan menyerang Su Tianran. Kami mungkin berhasil. Bintang patah Douluo tertawa getir. Jika seseorang memberitahumu bahwa dia sekuat itu, dan bahkan bisa melawanmu, apakah kamu akan mempercayainya? Kamu berharap. Saya berangkat sekarang. Orang-orang dari Kekaisaran Douling, ikutlah denganku. Matahari Surgawi Douluo tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia memanfaatkan malam itu dan segera pergi dengan judul Douluo dari Kekaisaran Douling. Beberapa hari kemudian, berita bahwa 3 kerajaan dari benua Douluo asli telah mengirim banyak master jiwa ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk membunuh Su Tianran, bersama dengan berita kematian tubuh Douluo dan luka kritis Su Tianran, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Benua Douluo. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan juga mulai bertingkah aneh setelah kejadian itu. Menurut intelijen yang dikumpulkan, banyak tentara tampaknya telah dikerahkan di Kekaisaran Matahari Bulan. Rasanya seperti sesuatu yang serius akan terjadi. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong berada di Kekaisaran Matahari Bulan saat ini. Setelah meninggalkan pegunungan Mingdou, mereka membawa Su Yunhan dalam satu putaran sebelum kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak ada judul Douluo bersama mereka kali ini. Mereka berdua menjadi lebih gesit, dan berhasil menyelinap kembali ke dalam perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan. Yunhan kecil sedang tidur nyenyak. Baru pada fajar di hari kedua dia terbangun dalam pelukan Huo Yuhao. Saat dia membuka matanya, dia hampir menangis. Namun, ketika dia melihat bahwa dia berada dalam pelukan Huo Yuhao, dia tersenyum sambil berteriak, "Ayah, ayah!" Huo Yuhao membelai kepalanya dan dengan lembut berkata, "Panggil aku paman. Aku bukan ayahmu. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak untuk dimakan nanti. Setelah kamu selesai, aku akan mengantarmu pulang, oke? Pulanglah dan temukan ibumu." Bu."
Yunhan kecil berteriak 2 kali, tapi kemudian matanya memerah, dan dia mulai menangis. Tang Wutong membentak, ini semua salahmu. Anda memicunya dengan menyebut ayahnya. Pada akhirnya, godaan makan jauh lebih besar pada anak berusia 1 tahun dibandingkan godaan bertemu ibunya. Ketika Huo Yuhao membuat sup ikan khasnya dan memberikannya kepada Yunhan kecil, dia berhenti menangis. Dia senang saat dia makan ikan. Meski usianya baru 1 tahun, ia sudah sangat besar. Dia makan banyak ikan dan bahkan minum sup ikan. Dia sangat gembira. Namun, kurangnya pengalaman Tang Wutong dan Huo Yuhao dengan anak-anak masih terungkap. Yunhan telah pipis di seluruh tubuh Huo Yuhao dan hanya meninggalkan perasaan hangat namun basah. Mereka tidak punya pakaian anak-anak. Mereka hanya bisa menanggalkan celana kecil Yunhan sebelum menggunakan kemeja Huo Yuhao untuk membungkusnya. Saat dia terbang ke langit lagi dan melanjutkan ke arah kota radian, Huo Yuhao menghela nafas, membesarkan seorang anak tidaklah mudah. Tang Wutong tertawa dan menjawab, saya ingin tahu siapa yang mengatakan bahwa dia akan menjaga anak kita di masa depan. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu tidak mudah, tapi saya tidak mengatakan saya tidak akan melakukannya. Jika kamu bersedia melahirkan, aku akan menjaga setiap anak yang kamu lahirkan. Tang Wutong memerah. Impian yang angan-angan. Kamu harus mendapatkan persetujuan ayahku terlebih dahulu. Huo Yuhao tertawa, untuk seseorang yang luar biasa seperti saya rasa saya tidak akan gagal meskipun dia sangat pemilih. Saat kita kembali kali ini, ayo undang dia. Tang Wutong dengan lembut mengakui kata-katanya. Keduanya sedang terburu-buru. Ketika mereka mendekati kota radian, mereka berdua tercengang. Hanya dalam 2 hari, pinggiran timur kota radian telah dipenuhi tentara. Setidaknya beberapa ratus ribu tentara berkumpul di sana. Dari jauh, Huo Yuhao merasa seolah kota radian seperti monster yang dipenuhi amarah saat dia merasakannya dengan kekuatan takdirnya yang sangat besar. Monster ini siap mengeluarkan taringnya kapan saja. Huo Yuhao segera menjadi serius. Memang seperti yang dia duga. Kekaisaran Matahari Bulan tidak berniat berkompromi karena hilangnya Su Yunhan. Sebaliknya, Kekaisaran Matahari Bulan tampaknya sangat marah. Banyak tentara berkumpul di sini sekarang. Tidak diragukan lagi, mereka ada di sini untuk menyalakan kembali perang. Perang skala besar tidak dapat dipicu kembali sesuka hati. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan telah mengumpulkan kekuatan mereka selama beberapa waktu, mereka masih perlu mengerahkan sejumlah besar cadangan jika ingin mengerahkan pasukan mereka secara tiba-tiba. Mereka tidak dapat melakukannya dengan segera, tetapi tidak akan memakan waktu lama. Tang Wutong menjadi muram juga. Sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan akan menyerang lebih ganas dari sebelumnya. Saya khawatir akan lebih sulit menghadapinya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bahkan jika kita tidak merebut putra mahkota, saya yakin Su Tianran akan menyerang beberapa hari setelah upacara. Tapi sekarang, mereka punya lebih banyak alasan untuk melakukan hal itu. Tang Wutong memandang Su Yunhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao menjawab, apapun yang terjadi, kita harus membawa orang ini kembali terlebih dahulu. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa perang tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Ini adalah konfrontasi antara orang dewasa. Saya akan melindungi kerajaan saya dan melakukan yang terbaik untuk melawan musuh-musuhnya. Namun, saya tidak akan melakukan hal rendahan. Kami akan memasuki kota dan mengembalikan anak itu. Menyelinap ke kota radian kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Setelah insiden pembunuhan tersebut, kota tersebut berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Lebih banyak lagi alat jiwa pengawasan udara dipasang, sepenuhnya menutupi kota radian. Rasanya seperti perang besar akan terjadi. Namun, ini tidak menghentikan Huo Yuhao. Tidak peduli seberapa kuat alat pengintai udara, masih ada kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Dia berhasil menemukan kekurangannya dalam waktu 1 jam, dan memimpin Tang Wutong saat mereka menyelinap ke kota radian sebelum melanjutkan menuju Istana Kekaisaran. Mereka tidak bisa tinggal di Radiant City untuk waktu yang lama. Mereka akan segera pergi setelah mengembalikan Yunhan kecil. Istana Kekaisaran Sun Moon Empire. Zhu Xi diam-diam duduk di istana batinnya sendiri. Saat ini, dia berpakaian seperti seorang pejuang, mengenakan baju besi yang dirancang khusus untuknya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Di antara alat jiwa kelas 9, itu juga salah satu yang lebih baik.